Selamat siang pemirsa Ruang Kita. Hari ini saya Dewi Budianti bersama dengan Anda. Kita masih akan menyoroti mengenai tindak kriminal pembegalan motor yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Salah satunya adalah di Pondok Aren, Tangerang, Banten yang berujung tewasnya pelaku dan terekam kamera CCTV dari sebuah rumah kos di Gang Bambu atau tepat di depan aksi pembegalan. Dari CCTV terekam detik-detik saat pelaku merampas motor milik korban hingga aksi massa yang menyeret pelaku begal. Dan inilah pemirsa detik-detik saat korban Wahyu dan Sri dihalangi dua sepeda motor milik para pelaku. Kedua korban melakukan perlawanan saat pelaku merampas motor mereka. Korban kemudian berteriak meminta bantuan warga dan tak lama warga berdatangan dan mengejar salah satu pelaku yang ditinggal rekan-rekannya. Kemudian tampak di akhir rekaman CCTV yang diambil dari rumah kos di Gang Bambu Pondok Aren ini, warga menyeret pelaku yang sudah babak belur. Pelaku begal yang sudah tidak berdaya terus dipukuli warga sebelum akhirnya dibakar massa. Korban pembegalan di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan masih trauma dengan kejadian yang dialami. Kedua korban mengalami luka senjata tajam yang digunakan pelaku. Wahyu Hidayat dan Sri Astriani tak pernah menyangka menjadi korban kejahatan di jalanan. Selasa dini hari lalu menjadi saat yang tidak terlupakan bagi pasangan kekasih ini. Keduanya mengaku hendak membeli makan saat malam kejadian pembegalan. Mereka dibuntuti 4 orang pelaku yang menggunakan helm dan wajahnya tertutup masker. Saya udah diikutin dari Gang Bambu tuh. Nah, dicegat 4 orang 2 motor. Yang satu malang ke samping udah. Terus udah apa sih? Ngeluarin samurai. Pengen ngebacok, cuma ditangkis sama si Astri. Terus jatuh tuh kita berdua sama begalnya juga. Nah, pas jatuh saya terakin maling, dia sempat udah pengen ngambil motor, cuman keburu warga rame. Nah pas saya terakin maling terus dia kabur tuh. Akhirnya dikejar warga. Oh, dikejar. Iya. Dia sempat teriak ya? Iya, saya teriak terus. Sri Astriani sempat melawan pelaku yang mencoba merampas motornya. Hingga kini, kedua korban masih trauma dengan peristiwa yang menimpa mereka. Kita berdua, nah di belakang tiba-tiba langsung ngeluarin samurai. Saya kaget, refleks lah. Terus akhirnya saya pegang samurainya. Terus apaan nih? Saya bilang gitu. Terus saya tarik. Dia sempat mau kabur duluan. Cuma saya terus tarik. Nah, si Wahyu ngeliat saya megang samurai, terus jatuh, dia pun juga jatuh, dan udah, apa sih? Langsung dihubungin warga gitu? Iya, saya langsung minta tolong, terus dia sempat pengen ngambil motor saya, cuma saya terus minta tolong, akhirnya warga pada datang, nah dia kabur tuh, dikejar sama warga. Yang membuat Mbak berani untuk melawan? Enggak, saya juga sebenarnya nggak berani, cuma refleks. Gimana sih kalau orang refleks? Jadi ibaratnya itu kayak nggak ada kejadian begal gitu. Sementara itu, jenazah pelaku begal motor yang dibakar massa masih berada di RSUD Kabupaten Tangerang. Hingga kini pelaku masih belum teridentifikasi dan belum ada pihak yang mengaku sebagai keluarga. Pelaku begal sulit dikenali karena sekujur tubuhnya hangus terbakar. Hanya terlihat bagian lengan bertato yang tidak terlihat hitam terbakar. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku. Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan.
Aksi begal motor tentu bukan merupakan model kejahatan baru, namun akhir-akhir ini kembali marak terjadi menjadi ancaman bagi masyarakat di sekitar kita. Apa kemudian yang membuat ini harus kembali muncul secara kerap dan hampir bersamaan? Ada sosiolog yang sudah bersama dengan saya siang hari ini, Pak Musni. Selamat siang, apa kabar Pak? Selamat siang, apa kabar Made? Alhamdulillah baik. Kita sudah mengamati begitu banyak peristiwa yang hampir sama ya Pak ya, dengan aksi begal motor menjadi ancaman bagi warga. Kenapa ini jadi muncul kembali saat ini, Pak? Ya, kalau kita bicara tentang begal ini kan nama lain daripada ya perampok, perampok, penyamun, penodong dan macam-macam namanya itu sendiri. Dan ini kembali marak, tidak terlepas dari kaitan kehidupan masyarakat kita itu, masyarakat bawah yang makin lama makin sulit. Mereka ini pada umumnya yang melakukan kejahatan itu kan dari kalangan yang kurang terdidik atau tidak terdidik. Mereka ini tidak bisa diterima bekerja di pemerintah. Artinya ini murni karena ekonomi. Ya ada faktor ekonomi di situ. Yang dominan, faktor fundamental di sini adalah ekonomi. Jadi mereka tidak bisa bekerja di pemerintah, di swasta tidak bisa, dan salah satu pekerjaan yang bisa mereka melakukan adalah melakukan menjadi pembegal, begal itu sendiri dalam segala jenisnya itu sendiri gitu. Ya, jadi ini yang persoalan mereka tidak bisa bekerja, akhirnya nganggur kan. Kalau nganggur itu ya orang kan mau makan, mau makan. Nah di sinilah persoalan utama yang dihadapi oleh para pelaku pembegal itu sendiri. Begal ini faktor yang kita lihat di sini, dan saya kira ini tidak bisa kita tahan. Dia bisa kita redam, polisi bisa berperan meredamnya dengan menangkap mereka, memenjarakan mereka gitu. Tapi setelah itu akan kembali tumbuh. Artinya saat ini yang kita tahu begitu banyak pandangan dari aparat penegak hukum katakanlah akan memperketat pengamanan, memasang kamera CCTV lebih banyak. Ini tidak akan efektif. Tidak akan efektif karena persoalan yang dihadapi itu kan perut. Kita tahu hari-hari belakangan ini kan sembako mahal di mana-mana kan, itu semakin mempersulit. Belum lagi pada Januari, kemudian Februari, Maret itu kan anggaran dari pemerintah, apa APBD atau APBN kan belum cair, belum jalan. Itu juga semakin sulit kehidupan masyarakat. Kalau ini sudah cair, anggaran pembangunan APBN atau APBD itu akan berlahan-lahan akan berkurang itu sendiri, karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan lain selain melakukan kejahatan jalanan itu sendiri. Artinya kalau pengawasan pun tidak dinilai cukup efektif, apa sih yang kira-kira realistis lah, hal yang terkecil yang sekarang bisa dilakukan untuk masyarakat di lingkungan itu? Ya, pertama tidak ada pilihan, pemerintah harus berusaha mewujudkan yang namanya harga sembako yang murah, seperti yang pernah dilakukan di masa Orde Baru. Nah, Malaysia dengan penduduk hanya sekitar 29 juta, itu 25 jenis barang yang dikawal, dikontrol, tidak boleh naik begitu saja. Tapi ini harga beras saja masih naik. Beras ini melambung di mana-mana, kita baru lihat di situ kan. Jadi ini kelemahan yang kita peroleh itu di saat kita berada di era Orde Reformasi. Semua diserahkan pada mekanisme pasar, dan kemudian mengendalikan harga itu tidak lagi pemerintah, tapi para tengkulak-tengkulak itu, para pemodal-pemodal yang menguasai pasar itu sendiri, dan akhirnya yang korban rakyat. Jadi kalau fenomena begal ini adalah dampak dari kegagalan kita membangun kesejahteraan masyarakat itu. Tapi kemudian kalau kita perhatikan, begitu banyak para pelaku ini anak muda sebetulnya. Mereka adalah remaja. Mengapa? Ya, remaja itu kan sesungguhnya lebih agresif, ingin juga melihat masa depan mereka yang baik. Pendidikan tidak ada, mau kerja di sini nggak ada, tapi ingin senang kan, dia lihat lingkungannya pakai motor, harus punya uang dan macam-macam. Mereka tidak punya. Apa yang mereka harus lakukan? Akhirnya mereka dengan kondisi mereka itu, mereka melakukanlah seperti itu. Tapi pastinya anak-anak muda, mereka masih belum cukup dewasa. Artinya, yakinkah Anda ada orang kemudian di balik itu, misalkan saja ketua geng, katakanlah, yang kemudian mempengaruhi dan mudah sekali terpengaruh untuk melakukan itu? Sudah otomatis itu sendiri. Jadi orang-orang yang, anak-anak kita yang tidak punya pendidikan itu, kemudian miskin, menjadi sasaran empuk untuk diatur, untuk dikendalikan oleh orang-orang yang punya kepentingan sendiri. Nah,
mereka itulah yang berada di balik layar yang mengendalikan mereka untuk melakukan perampokan demi perampokan, untuk melakukan begal motor dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah situasi menurut saya akibat juga pendidikan kita itu kita sudah melakukan yang namanya pendidikan gratis. Tetapi untuk orang bawah sesungguhnya tidak merasakan yang namanya pendidikan gratis. Baik. Kenapa? Ketika masuk di SMP, SMA yang bisa diterima itu adalah justru kelas menengah ke atas. Jadi yang menikmati pendidikan yang bagus itu justru dari kelas menengah ke atas. Rakyat bawah itu tidak mendapat manfaat dari pendidikan gratis dan termasuk naiknya anggaran pendidikan 20% itu. Nah, itu dari sisi pelaku. Kemudian dari warga sendiri yang menyikapi kejadian ini, kita tahu bahwa nampaknya warga sudah cukup geram. Akhirnya pelaku dibakar, dihakimi massa. Jadi kita bisa melihat di sini dari perspektif bahwa memang masyarakat ini juga merasakan dampak dari kondisi yang sulit sendiri. Kalau orang sulit itu sendiri kan temperamental. Ada masalah yang dia lihat itu tidak baik, dia akan melakukan menghakimi itu sendiri. Jadi kemarahannya itu akan semakin bertumpuk-tumpuk dan kemudian dia lampiaskan kepada orang. Itu yang faktor pertama. Faktor kedua, boleh jadi mereka ini akibat teori kerumunan. Karena ada yang melakukan membakar misalnya, membegal itu sendiri. Kemudian akhirnya berbondong-bondonglah masyarakat itu sendiri ikut di situ, larut di dalam kejahatan itu sendiri. Kemudian setelah terjadi baru mereka menyesal. Nah, inilah fenomena yang kita saksikan di masyarakat kita, bahwa masyarakat ini akibat juga tadi kurang pendidikan, kemudian kehidupan mereka sangat sulit sendiri, kemudian dimasuki lagi dengan unsur-unsur di mana mereka tidak sabar melihat kejahatan itu sendiri, akhirnya mereka menjadi hakim. Artinya, sebelum kita jeda, saya juga ingin bertanya tentunya apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat saat mereka melihat kejadian itu. Apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan masyarakat kita itu adalah menjadi pengontrol, pengawas dari supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang merugikan masyarakat. Masyarakat Harus menahan diri. Pertama itu harus menjadi pengontrol. Kedua, masyarakat kalau ada yang seperti itu jangan ikut menjadi hakim. Karena sesungguhnya hakim itu kan ada di pengadilan sendiri. Jadi jangan memberlakukan yang namanya hukum rimba. Kita harus tetap bahwa orang itu bersalah, tetapi kan belum tentu kesalahannya itu karena dari pribadi yang bersangkutan, tapi boleh faktor lingkungan boleh yang membuat dia. Yang harus diperhatikan juga tentunya adalah korban. Kita sebagai masyarakat harus memiliki berbagai tindakan preventif lah ya. Kira-kira apa nanti yang bisa dilakukan, tips-tipsnya seperti apa? Pak Musni pasti punya nanti di segmen selanjutnya ya Pak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetap di ruang kita. Kembali lagi di ruang kita pemirsa, maraknya begal di jalanan ibu kota dan sekitarnya membuat polisi memperkecil ruang gerak para pelaku. Polisi mengerahkan pasukan dengan merazia sejumlah titik rawan begal. Masuknya 3 pelaku pembegalan di Pondok Aren ke daftar pencarian orang membuat pihak kepolisian waspada. Razia pencarian dan antisipasi kelompok begal digelar di Jalan Margonda, Depok. Berdasarkan data, operasi seperti ini berhasil meringkus 48 pelaku begal. Selain itu juga menyita beberapa senjata api. Polisi menghimbau warga untuk melaporkan segala tindak kriminal ke pihak berwajib dan tidak main hakim sendiri, seperti yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Jadi hasilnya memang sangat efektif pencegahan di samping lagi gakum begitu. Adapun yang paling kalau kita mapping untuk seluruh wilayah DKI Jakarta yaitu wilayah Tangerang Kabupaten. Paling ada 16 kejadian dan di sana paling ada 5 yang kita lumpuhkan juga. Saya mengharapkan kepada masyarakat yang seperti kemarin melakukan penangkapan supaya diserahkan kepada Polri.
Operasi serupa juga digelar di daerah Tangerang Selatan yang seringkali menjadi titik rawan terjadinya pembegalan motor. Seperti di Jalan Raya Puspitek, Taman Tekno, Alam Sutra, hingga melingkar ke wilayah Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dalam razia, polisi menemukan 1 unit kendaraan motor tak bersurat yang diduga motor rampasan hasil pembegalan. Sebelumnya, polisi memastikan ada indikasi komplotan begal Pondok Aren berasal dari Lampung. Untuk itu, puluhan personil gabungan tim operasi Cempaka Polda Lampung menggelar razia dadakan di dermaga Bakahuni, Lampung. Warga yang kedapatan tak membawa kartu identitas atau surat tugas pembantu jasa penyeberangan pun digiring menuju truk polisi. Operasi di Pelabuhan Bakahuni pun sekaligus untuk mewaspadai pelaku pembegalan. Tim TV One mengabarkan. Aksi begal atau perampasan motor dengan cara kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi mendapat respon negatif dari warga ibu kota DKI Jakarta. Namun di sisi lain, warga juga tidak setuju bila pelaku harus dihabisi nyawanya secara langsung tanpa melalui proses hukum. Berikut ini adalah tanggapan sejumlah warga. Tujuannya ya buat efek jerah aja gitu. Mungkin karena polisinya juga kurang patroli apa gimana gitu, jadi sampai kayak gitu. Saya kurang setuju ya, soalnya kan negara kita kan negara hukum, semua juga kan ada aturannya. Jadi kalau memang dia bersalah ya diproses aja, kan nanti kan bisa kelihatan tuh dalangnya siapa, kan bisa ditelusuri. Kalau main hakim sendiri begitu kan, satu kesian ya. Kayaknya nggak ada perikemanusiaannya gitu. Ya, kalau pendapat saya aja, setuju aja. Dibakar gitu aja lah. Orang-orang biar kapok gitu. Biar dunia ini aman dari penjahat-penjahat gitu. Kalau saya sih biarin aja, nggak apa-apa. Karena dia juga nggak punya hati sih, main bacok-bacok aja. Terus nggak mandang itu perempuan apa siapa gitu. Jadi nggak apa-apa. Ya, perbincangan kita terakhir tadi Pak Musni bahwa warga yang harus juga begitu bijak menyikapi kejadian ini, jangan main hakim sendiri begitu kan. Tapi kemudian apa tips-tipsnya Pak untuk mereka yang kerap kali jalan di malam hari, apalagi perempuan naik motor sendirian? Ya, jadi pertama yang harus dilakukan oleh mereka yang akan keluar, pertama itu hindari jalan sendiri ya. Jadi sebaiknya kalau mau naik motor itu mesti bersama. Ada yang menemani, itu yang pertama. Yang kedua, sebaiknya melintasi jalan yang ada lampu, yang terang benderang. Jadi jangan melintasi jalan yang sepi, tidak ada lampu dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini yang sangat penting sekali, supaya anak-anak kita itu tidak masuk ke dalam belitan menjadi pembegal itu sendiri. Faktor keluarga ini adalah yang sangat utama diperhatikan. Apa yang harus dilakukan dalam keluarga? Iya, yang harus dilakukan oleh keluarga. Ibu bapak itu harus menjadi pendidik, harus selalu menjadi penuntun, pemandu, dan memberi kasih sayang. Jadi ini yang penting. Selain itu juga sejak kecil itu harus diberikan pendidikan akhlak. Melakukan kebaikan itulah yang harus dilakukan, dan tidak boleh melakukan kejahatan demi kejahatan walaupun untuk mendapatkan sesuatu itu. Semuanya diajarkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu dengan bekerja keras, dengan penuh semangat. Kalau mau lulus mesti belajar yang baik. Jadi hal-hal seperti ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita gitu. Kemudian yang ketiga itu, keempat yang harus diperhatikan, karena yang membuat orang menjadi begal itu sendiri kan tidak hanya dari pribadinya, tapi juga dari lingkungan, dan bahkan yang paling dominan itu kan lingkungan. Lingkungan keluarga bisa membuat anak itu baik dan bisa menjadi anak itu jahat. Maka orang tua juga harus selalu mengingatkan pada anaknya untuk bergaul dengan orang-orang baik. Kalau dia bergaul dengan orang baik, maka anak itu akan menjadi anak baik. Sebaliknya kalau dia bergaul dengan yang jahat itu, yang nakal, yang begal, juga akan menjadi seperti itu. Nah, kemudian yang kelima itu faktor sekolah. Sekolah ini juga sangat menentukan. Karena sekolah ini sesungguhnya adalah tidak hanya memberi ilmu pengetahuan, tapi juga sejatinya harus memberi pencerahan,
penyadaran, harus memberi yang namanya ilmu pengetahuan kognitif, tetapi juga pada saat itu afektif, yaitu kasih sayang harus ditanamkan Anda pada melihat mereka. itu sudah mulai berkurang saat ini? Wah, saat inilah yang saya bisa mengatakan ini sangat kurang dan bahkan bisa jadi sudah hilang. Yang ada itu bagaimana anak itu jadi pinter, jadi hebat, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai kasih sayang terhadap samanya. Apa yang kita saksikan di masyarakat itu, penjahat itu kemudian dibakar hidup-hidup, itu wujud tidak ada lagi rasa kasih sayang terhadap dirinya. Padahal orang itu jahat belum tentu karena dia maunya sendiri. Dia kalau tidak melakukan begitu, anaknya tidak makan, mungkin dia susah, dalam keadaan susah itu. Ini masalah perut yang tidak bisa dia harus lakukan itu demi untuk bisa bertahan hidup. Jadi sejatinya kalau ada penjahat-penjahat, ada begal motor dan lain sebagainya itu, maka ditangkap, kemudian diserahkan pada polisi, kemudian diproses secara hukum. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita budayakan, lestarikan di dalam masyarakat kita. Ya, tapi sesungguhnya ketika semua hal-hal itu sudah diperhatikan, tapi kita tidak pernah tahu, bisa jadi sebagai korban tiba-tiba sudah terancam saja dengan para pembegal itu di jalanan. Upaya preventif apa yang bisa kita lakukan nanti di segmen selanjutnya. Tetap di ruang kita pemirsa, kita jeda. Sesaat lagi kami kembali. Pemirsa, 3 hektar ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Sementara pemilik ladang ganja hingga kini masih dikejar aparat kepolisian. 3 hektar ladang ganja yang dimusnahkan BNN dan kepolisian berada di wilayah perbukitan Aceh Besar yang jauh dari rumah penduduk. BNN dan kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik ladang ganja tersebut. Temuan ladang ganja ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan seorang penyelundup ganja yang ditangkap pada Oktober 2014 silam di Sukabumi. Kita langsung menuju ke Aceh bersama dengan Syafaati Suryo. Ini mengenai pemusnahan ladang ganja di sana. Syafa, apakah pemusnahan ini sudah dilakukan? Iya, Dewi dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional bersama dengan Kepolisian Daerah Provinsi DI Aceh baru saja memusnahkan 3 hektar ladang ganja yang terletak di pemukiman Lamteba, Kabupaten Aceh Besar. Pemusnahan baru saja dilakukan siang tadi. Pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar, di mana sebelumnya petugas telah mengumpulkan tanaman atau telah mencabut tanaman ganja tersebut yang ada di 3 hektar ladang ganja ini sejak awal Februari lalu, kemudian ditumpuk dan dikeringkan, dan baru pada siang tadi 3 hektar ladang ganja ini telah berhasil dimusnahkan dengan cara dibakar. Lalu kemudian bagaimana teknis dari pelaksanaan pemusnahan 3 hektar ladang ganja tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan Deputi Bidang Pemberantasan BNN, sudah ada Pak Irjen Pol Dedi Fauzi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak Dedi, bisa dijelaskan bagaimana kronologis penemuan dari ladang ganja ini? Awalnya informasi diperoleh dari mana, Pak? Kronologis pengungkapan ini merupakan kelanjutan dari pengembangan kasus ditangkapnya beberapa orang tersangka pada saat penyelundupan 8 ton ganja, kira-kira 3 bulan yang lalu. Kemudian saat itu kita kembangkan dari mereka untuk menemukan sumber di mana penanamannya, sehingga kami bekerja sama dengan Polda Aceh untuk menginventarisir beberapa tempat yang disinyalir sebagai tempat penanaman ganja. Dan pada saat ini kita berhasil menemukan 3 hektar ganja, dan secara sinergi kita melaksanakan operasi gabungan dengan Polda Aceh, Brimobda Aceh serta Polres tempat untuk bisa melakukan pemusnahan ladang ganja yang kita temukan sebanyak 3 hektar dengan ketinggian tanaman pohon antara 50 cm sampai 150 cm dan sejumlah 26.000 batang pohon sudah kita cabut dan kita musnahkan, yang kalau kita perkirakan jumlah kiloannya kira-kira 2,6 ton.
Lalu Pak, kemudian sudahkah ada informasi atau sudah diketahui siapa pemilik atau pengelola dari ladang ganja tersebut, Pak? Pengelola atau pemilik dari ladang ganja ini sedang kita kejar, namun pengendalinya seperti yang saya ungkapkan tadi, ini pengembangan. Jadi tersangka-tersangkanya sudah kita tangkap duluan. Sekarang saatnya kita mencari sumber di mana tempat penanaman ganjanya ini. Jadi saat ini masih mencari pemiliknya dari ladang ganja dan juga sumber dari ladang ganja tersebut ya Pak. Lalu kemudian pemiliknya dan penyandang dananya itu memang sudah kita amankan gitu. Kalau petani yang menanam mungkin tidak. Lalu kemudian adakah tempat-tempat lain atau titik-titik lain di Aceh ini yang diduga masih terdapat ladang ganja ini Pak? Masih banyak dan itu sudah ditemukan oleh Polda Aceh dan kita akan sama-sama dengan Polda Aceh kembali untuk melakukan pemusnahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Irjen Pol Deddy Fauzi selaku Direktur Deputi Pemberantasan BNN, dan selanjutnya saya sudah bersama dengan Kapolda Aceh, sudah ada Bapak Irjen Pol Hussein Hamidi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, Pak, ini dengan adanya penemuan dan juga pemusnahan 3 hektar ladang ganja di Aceh Besar ini menunjukkan bahwa penanaman ataupun peredaran ganja ini masih ada di Provinsi Aceh. Lalu lantas ke depannya apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Polda Aceh untuk memberantas peredaran narkoba di Provinsi Aceh pada khususnya ini, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada BNN yang sudah memberikan perhatian penuh kepada Aceh untuk melakukan pemberantasan narkotika atau ganja, yaitu perkebunan ganja yang ada, tadi sudah dilaksanakan 3 hektar. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah bersama-sama Polda Aceh melaksanakan pemusnahan ladang ganja ini. Ke depan kita harapkan kerjasama ini terus dilaksanakan sehingga ladang-ladang ganja yang ada di Aceh ini kita bisa musnahkan, dan nanti di Aceh tidak ada lagi ladang ganja. Jangan sampai terjadi sekarang dinilai bahwa kalau sudah bicara ganja pasti Aceh. Untuk itu kita harus mengambil langkah-langkah Aceh itu harus bebas dari ladang ganja. Kita ke depan akan melaksanakan kegiatan atau langkah-langkah. Yang pertama langkah preventif, kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat juga kepada anak-anak sekolah agar tidak terlibat dalam peredaran narkotika ini, terutama adalah ganja termasuk juga sabu, karena kemarin beberapa waktu yang lalu juga ditangkap sabu di Aceh Timur. Kemudian langkah-langkah preventif tadi sudah kita lakukan pencabutan dan pembakaran terhadap ladang ganja ini. Nanti juga tetap kita melaksanakan patroli di daerah-daerah tersebut, karena tidak tertutup kemungkinan setelah kita kembali dari ladang ganja itu ganja akan tumbuh kembali. Oleh karenanya kita melaksanakan patroli di sana, nanti kita serahkan kepada Polres dan Polsek setempat. Setiap bulan secara rutin kita melaksanakan patroli di sana, dan apabila ditemukan lagi ada tanaman ganja akan langsung dicabut itu. Kemudian langkah-langkah berikutnya kita tetap melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Apabila ditemukan ladang ganja dan ditemukan tersangka akan berikan tindakan tegas. Baik, terima kasih Pak Irjen Pol Hussein Hamidi atas waktu informasinya selaku Kapolda Aceh. Dan Dewi dan pemirsa, tadi juga kami sempat mengikuti jalannya proses pemusnahan 3 hektar ladang ganja di Kabupaten Aceh Besar ini, dan lokasi dari ladang ganja ini memang dapat dikatakan terpencil karena terletak di atas bukit yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian akses jalan untuk menuju ke ladang tersebut juga cukup sulit karena harus menempuh jalan berkelok terjal dan juga menanjak. Dan saat ini pihak kepolisian dan juga BNN terus berpatroli di titik-titik yang diduga terdapat ladang ganja serupa di Kabupaten Aceh ini, sehingga peredaran narkoba dapat dimusnahkan. Demikian, Dewi, kembali ke studio. Ya, terima kasih Syafati langsung dari Aceh mengenai pemusnahan ladang ganja yang terjadi atau baru saja dilakukan di sana. Kita beralih lagi pemirsa, ini terkait pembegalan motor yang tidak hanya terjadi di Jabodetabek tentunya, tapi komplotan sindikat begal lintas provinsi yang sering beroperasi di jalan lintas Sumatera, Mesuji Lampung dan Sumatera Selatan. Dan dari 5 pelaku, polisi ini menyita 27 kendaraan bermotor. 5 pelaku begal dan pencurian rumah kosong yang beraksi di wilayah Jalan Lintas Timur Sumatera Mesuji dan Sumatera Selatan berhasil dibekuk polisi dalam pengejaran selama sepekan. Para pelaku yang terkenal sadis ditangkap di sebuah warung di wilayah Mesuji Lampung.
Polisi berhasil menyita 27 unit kendaraan bermotor dari berbagai jenis. Sindikat begal ini mengincar para pengendara motor yang melintas di jalan lintas timur Sumatera dengan modus ban kempes. Pelaku lalu menodongkan pistol ke arah korban. Jika melawan, mereka tak segan menembak korbannya. Menurut Kapolres Mesuji, Ajun Komisaris Besar Polisi Trisna AS, usai beraksi, hasil jarahan motor langsung dioper ke daerah lain untuk mengelabuhi polisi. Untuk barang bukti ada sekitar 27. Dari berapa TKP, Bang? Nah, ini 3 TKP, ternyata kita kembangkan terhadap pelaku, terdapat motor-motor dari wilayah luar yang masuk sini ya. Kita sinyalir barang hasil curian atau hasil begal dari wilayah kita lari ke wilayah lain, dari wilayah lain masuk ke sini. Ini ada sindikat. Pelaku sendiri dapat dari mana? Pelaku sendiri ada yang berasal dari Waikanan, ya, termasuk dari wilayah kita juga ada. Ini lintas kabupaten, Bang? Ya, jadi ini lintas kabupaten maupun lintas provinsi. Para pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Mesuji, Lampung. Polisi juga masih mengejar sindikat begal lainnya yang belum tertangkap. Dari Lampung, Herlianto, TV One mengabarkan. Kita kembali perbincangkan masih dengan Pak Musni, psikolog sosial di sini. Terakhir tadi saya bertanya, Pak, ketika kita masyarakat sudah melakukan berbagai hal preventif begitu ya, tapi kita tidak pernah tahu, bisa jadi tiba-tiba kita akan menjadi korban atau calon korban. Apa sih yang harus kita lakukan? Haruskah kita melakukan upaya persuasif dengan pelaku atau haruskah kita melawan? Ya, pertama orang yang korbannya itu sendiri harus melihat pembegalnya ini berapa orang. Kalau dia satu orang saja, lawan dengan teriak ke semua, dan saya kira dia akan lari gitu. Apalagi kalau kita mau mengucapkan takbir dengan hebat, ya Allah Akbar, itu orang akan takut. Tapi kebanyakan pelaku ini lebih dari satu, Pak. Tapi dalam banyak hal itu pelakunya itu tidak lebih dari satu. Bahkan dalam kondisi kayak begini, apalagi kalau perempuan yang korban itu, dia lebih baik mengalah untuk menang. Dalam artian, ya sudah, mau ambil apa, ambil saja semuanya. Karena begini, yang lebih berharga itu kan nyawa kita. Kalau sampai kita melawan sementara kita seorang diri atau hanya 2 orang, dan mereka ini laki-laki yang cukup banyak dengan peralatan yang cukup senjata tajam atau apalagi senjata itu sendiri, itu kita bisa jadi korban, kita bisa ditembak, bisa dibunuh. Padahal nyawa itu kan sangat berharga, maka lebih baik ya sudah ambil saja semua. Nah, dalam hubungan itulah kalau kita keluar, sebaiknya jangan kita bawa perhiasan, jangan bawa tas, seadanya saja yang kita bawa untuk bisa sampai kepada tujuan kita. Ini tipsnya. Kalaupun kita diambil barang kita, ya sudah. Nah biasanya yang mereka incar itu kan motor. Nah motor juga, motor mana lebih berharga, nyawa kita atau motor? Nah kita berharap kalau ini orang ngambil harta kita itu, kita nyawa masih ada, kesehatan masih ada, Tuhan akan, mudah-mudahan Tuhan memberi rezeki yang lebih banyak lagi, dan bukan motor lagi yang kita miliki, tapi bisa mobil dan sebagainya. Jadi menurut saya lebih baik kita selamatkan diri kita daripada melawan para penjahat. Nah, kaitan ini juga, selain itu juga, memang tidak ada pilihan, kita memerlukan polisi. Jadi polisi itu memang tidak hanya panas-panas tai ayam. Sekarang ini lagi rame begal. Jadi ini harus terus diperketat, tidak akhirnya hanya sekarang kemudian saja, melakukan operasi operasi, tapi memang setiap saat sejatinya dia harus ada. Tapi karena jumlah polisi tidak banyak, maka di sini partisipasi rakyat untuk menciptakan keamanan swakarsa dengan mengadakan satpam dan lain-lain di berbagai tempat itu sendiri, itu juga akan sangat menolong. Baik, peran masyarakat artinya juga masyarakat sangat diperlukan Dan sekali. itu tadi ya, ketika kita akan menjadi calon korban, sebisa mungkin upayakan dulu komunikasi dengan betul, pelaku, saya kira, persuasi dan juga melawan, tapi agak sering. Betul. Ini agak-agak nggak berani juga dong kalau sebagai perempuan sebetulnya ya. Tapi biasanya perempuan kalau kita merelakan, apalagi kita tulus, biasanya akhirnya perampok sendiri ya sudah, dia pergi saja, dia berani ngambil. Artinya nyawa tadi nomor satu. Iya betul. Baik. Daripada kita melawan itu justru lebih berbahaya pada kita. Terima kasih Pak Musni sudah berbincang dengan Mbak Dewi. kami. Semoga ini menjadi manfaat Ya, bagi manfaat, masyarakat di luar sana. Dan pemirsa, seorang
Seorang remaja yang diduga merupakan pelaku begal motor ini ditangkap polisi saat upaya razia ini dilakukan di sebuah rumah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polsek Takawalu akhirnya mengepung sebuah rumah di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Disinilah polisi menemukan Dudun, seorang remaja yang diduga melakukan aksi begal motor. Setelah memeriksa satu persatu sudut ruangan, polisi kemudian menggiring tersangka yang bersembunyi di kamar belakang. Namun polisi gagal menangkap Kus, pelaku begal lainnya yang berhasil melarikan diri. Kus diduga sebagai pimpinan kelompok begal di Tasikmalaya, Jawa Barat, yang kerap beraksi di malam hari dengan sadis ini. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Kawalu guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Ipung S. Munawar, TV One mengabarkan. Kembali lagi di ruang kita, pemirsa. DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak angket dalam sidang paripurna hari ini. DPRD akan melakukan penyelidikan terkait langkah Gubernur DKI yang dianggap telah melanggar aturan dalam pengajuan APBD tanpa persetujuan Dewan. Kisru pengajuan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri yang kini dialami Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dengan DPRD kini memasuki babak baru. DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak angket dalam sidang paripurna yang digelar hari ini untuk melakukan penyelidikan terkait langkah Ahok yang dianggap telah melanggar aturan dalam pengajuan APBD tanpa persetujuan DPRD. Wakil Ketua DPRD dari fraksi Gerindra, M. Taufik, menyebutkan 97 dari 106 anggota Dewan telah menyetujui pengajuan hak angket dan tidak menutup kemungkinan jika langkah yang diambil DPRD ini akan membuat Ahok lengser dari jabatannya. Karena itulah Dewan sesuai dengan undang-undang menganggap bahwa RAPBD itu adalah konsep atau kebijakan yang sangat strategis yang diajukan bertentangan dengan undang-undang oleh saudara Gubernur. Kita menggunakan hak kita yang dijamin oleh tata tertib, oleh undang-undang MD3, tata tertib Dewan pasal 11 punya hak, ayat B-nya hak angket. Karena kita menganggap sudah bertentangan dengan undang-undang. Kisru antara Ahok dan DPRD memanas setelah Ahok mengirimkan draft APBD DKI yang tidak disetujui DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. Hingga kini draft APBD DKI itu masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Ahok menduga anggaran tersebut belum disahkan Kemendagri dikarenakan adanya dana siluman yang diselipkan oknum anggota DPRD dalam APBD 2015. Ahok menyebut salah satu bukti adanya komponen anggaran yang diubah dalam APBD 2015 setelah paripurna oleh DPRD adalah dimasukkannya anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply atau UPS untuk kantor kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat sebesar 12,1 triliun rupiah. Padahal ketika dibandingkan dengan anggaran yang diajukan SKPD, tak ada anggaran sebesar itu. Saya jamin tidak akan ada masalah dengan DPRD kalau saya menerima 12,1 triliun dimasukin ke dalam anggaran. Nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah tiap kelurahan di Jakarta Barat beli UPS yang 4,2 miliar, malu-maluin ya kan. Di rumah saya aja gitu gede, beli genset nggak sampai 100 juta. Listrik mati langsung otomatis boom, hidup otomatis. Ngapain kalau tiap kantor lurah punya genset 100 juta? Lagi mati lampu nonton bola pun orang ngumpul nonton bola di rumah di kantor lurah. UPS cuma tahan berapa jam? Bisa 10 jam juga rugi. Bisa beli genset emang mati lampu melulu.
genset di bawah 100 juta, masa beli UPS 4,2 miliar. Jadi itu yang dibilang nggak ada etika saya. Menurut saya yang mengisi itu tanpa ada permintaan dari kantor lurah, itu yang tidak ada etika. Namun tudingan Ahok tersebut dibantah Wakil Ketua DPRD M. Taufik. Menurut Taufik, anggaran yang diserahkan Ahok ke Kementerian Dalam Negeri bukan anggaran yang telah dirapatkan sebelumnya. Ia menganggap Ahok telah melanggar aturan. Bahwa Ahok, Gubernur DKI Jakarta, menyerahkan dokumen RAPBD kepada Kementerian Dalam Negeri bukan dokumen yang dibahas. Kini DPRD DKI Jakarta akan menggunakan hak angket dalam sidang paripurna untuk melakukan penyelidikan terkait langkah Ahok yang dianggap telah melanggar aturan dalam pengajuan APBD tanpa persetujuan DPRD. Dari Jakarta, Danang Kusuma, TV One mengabarkan. Bagaimana kemudian jalannya sidang paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakarta? Kita langsung menuju ke sana bersama dengan Kristi Dewi. Kristi, apakah sudah berlangsung sidang paripurna siang hari ini? Ya, Dewi dan juga pemirsa, sidang paripurna untuk mengajukan hak angket anggota DPRD kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sudah digelar, di mana para pimpinan sidang yaitu Bapak Prasetyo Edy baru memasuki ruang sidang dan akan segera dimulai sidang pada hari ini. Namun untuk diketahui juga pemirsa, anggota yang hadir yaitu 81 anggota DPR dari 9 fraksi, di mana pengajuan hak angket ini terkait dengan APBD DKI yang diajukan oleh Ahok yang kepada Mendagri yang dirasa oleh DPRD tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, di mana DPRD merasa bahwa Ahok mengajukan anggaran APBD yang berbeda dengan kesepakatan sebelumnya. Sebelumnya pada 27 Januari, Ketua DPRD mengesahkan anggaran APBD sebesar 70 triliun rupiah. Inisiator hak angket adalah Wakil Ketua DPRD M. Taufik. Namun usulan tersebut juga didukung oleh Ketua DPRD Prasetyo Edy. Dari 106 anggota DPRD, lebih dari 90 anggota mengajukan hak angket tersebut. Hak angket bisa dijadikan oleh anggota DPR jika diusulkan oleh sedikitnya 2 fraksi atau 15 anggota. Sementara itu, pernyataan berbeda disampaikan oleh Ahok di Balai Kota, di mana Ahok justru melihat adanya kejanggalan dari hasil kesepakatan sebelumnya pada 27 Januari. Ahok merasa ada rapat kembali setelah penetapan anggaran, yaitu pada tanggal 27 Januari. Ahok melihat adanya dana siluman sebesar 12 triliun rupiah yang tidak melalui e-budgeting. Dana 12 triliun itu disinyalir bisa memangkas program kerja yang sudah ada dan digantikan dengan proyek fiktif, di mana ada 4 dewan yang diduga Ahok memainkan anggaran dana siluman tersebut. Yang terhormat, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir pada rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian usul hak angket DPRD Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan anggota Dewan yang telah memenuhi undangan ini. Penyelenggaraan paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat gabungan pimpinan dengan para ketua fraksi serta para ketua komisi yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 serta hasil rapat badan musyawarah pada hari Selasa 24 Februari 2015, di mana telah menyepakati untuk melaksanakan rapat paripurna penyampaian usul hak angket DPRD pada hari ini. Rekan-rekan anggota Dewan yang saya cintai, adapun landasan hukum yang mengatur tentang hak angket DPRD Provinsi dapat saya sampaikan sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terdapat dalam pasal 322, pasal 331 sampai dengan pasal 335. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 106, pasal 115 sampai dengan pasal 119. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib diletakkan dalam pasal 9, pasal 14 sampai dengan pasal 19. 4. Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tercantum dalam pasal 11, pasal 15 sampai dengan pasal 20. Sedangkan pengertian hak angket menurut ketentuan pasal 322 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa hak angket merupakan hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan yang penting dan strategis yang berdampak pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mencermati ketentuan sebagaimana saya sebut di atas tadi, serta memperhatikan dinamika yang berkembang. Ya, pemirsa, ini adalah sidang paripurna hak angket yang baru saja dimulai di DPRD DKI Jakarta. Juga ini adalah mengenai DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket dalam sidang paripurna hari ini. DPRD sendiri akan melakukan penyelidikan mengenai langkah dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang dianggap melanggar aturan dalam pengajuan APBD tanpa persetujuan Dewan. Kisru ini mengenai pengajuan APBD kepada Kementerian Dalam Negeri yang kini dialami Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan DPRD yang kini memasuki babak baru. Kita masih akan terus melihat seperti apa kemudian perkembangan sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa, tetaplah di ruang kita. Pemirsa, ribuan nelayan yang berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat bergeser ke Istana Negara. Para nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu meminta Menteri Susi Pujiastuti mencabut peraturan yang melarang nelayan menggunakan cantrang atau sejenis pukat harimau. Saya siap mendukung, tapi untuk nelayan bumi supaya dilindungi. Ribuan nelayan dari berbagai daerah di Pulau Jawa siang tadi memadati Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk berunjuk rasa menolak peraturan Menteri KKP nomor 1 dan 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan cantrang atau sejenis pukat harimau. Menurut mereka, dalam peraturan tersebut banyak poin-poin yang merugikan dan mempersempit ruang nelayan untuk mencari ikan. Nelayan juga meminta Menteri Susi Pujiastuti tidak memberlakukan rencana larangan zona tangkapan radius 0 sampai dengan 4 mil kepada para nelayan se-Indonesia. Itu ada 16 alat tangkap yang dilarang, ya, pukat vela, pukat tarik, dan lain sebagainya, kayak jaring. Oh, jadi ketika zona menengah sampai atas, ngeri. Terus mau dikemanakan nelayan kita ini? Atau kan mau dibunuh tidak dengan secara langsung, nanti nasi yang masuk. Jadi saya punya slogan sampai di situ. Kok sekejam ini sih, 6 menteri di Indonesia, Pak. Itu baru kali ini sampai nelayan marah-marah di Kementerian demo. Sebetulnya saya tidak ingin yang demo, saya sudah audiensi, tapi tidak ada hasilnya.
Tidak ada realisasi, apalagi realisasi ya. Pengunjuk rasa yang tidak ditemui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti akhirnya bergeser ke istana. Untuk menghindari kemacetan parah di Jalan Medan Merdeka, polisi mengarahkan para pendemo melintas melalui kawasan Monas. Para nelayan kembali menyampaikan aspirasinya di depan Istana Merdeka. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Setiap wanita umumnya senang mempercantik diri dengan menggunakan berbagai kosmetik. Tapi sebaiknya Anda harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih kosmetik. Di Kabupaten Tangerang, Badan Pengawas Obat dan Makanan wilayah Banten dan Dirkrim Suspolda Metro menggerebek rumah produksi kosmetik palsu. Hasilnya ditemukan puluhan kosmetik palsu berbagai merek. Tiga rumah di Kecamatan Dadap, Kabupaten Tangerang digerebek Badan POM daerah Banten. Di rumah tersebut ternyata diproduksi puluhan kosmetik palsu dari berbagai jenis merek. Kosmetik palsu yang tidak terjamin mutu dan keamanannya bisa membahayakan konsumen, apalagi tempat produksi kotor dan rentan timbul bakteri. Menurut Kepala BPOM Banten, dari hasil operasi hari ini ditemukan 70 jenis kosmetik, termasuk bahan baku, kemasan, label, dan produk jadi kosmetik tanpa izin edar. Selain di wilayah Tangerang, kosmetik palsu ini juga diedarkan ke Jakarta. Di hasil operasi hari ini ditemukan industri kosmetik ilegal di 3 rumah. Ini pemiliknya satu, tapi mereka memecah-mecah menjadi 3. 1 tempat produksi sabun, 1 tempat produksi krem, dan 1 tempat pengemasan. Dari hasil penyelidikan ada berapa item yang ditemukan Pak yang palsu? Item yang ditemukan sejumlah 70 item, itu termasuk bahan baku, kemasan, label, dan produk jadinya, kosmetik tanpa izin edar. Pelaku pemalsuan kosmetik merupakan residivis yang pernah 2 kali ditangkap pada kasus yang sama. Pelaku dijerat pasal 197 Undang-Undang Kesehatan dengan masa hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi Badui, TV One mengabarkan. Setelah bayi Alvariel yang mengidap penyakit langka Karoli disease, kini seorang bayi bernama Aulia Iza Tunisa mengidap penyakit atresia biliar. Penyakit yang merupakan penyumbatan pada saluran empedu ini membuat kondisi Aulia terus menurun. Meski belum genap 1 tahun usianya, bayi mungil bernama Aulia Iza Tunisa ini harus berjuang hidup dengan menggunakan selang infus. Kondisi ini ia alami sejak 5 hari setelah kelahirannya akibat atresia biliar yang dideritanya. Atresia biliar dikenal sebagai sebuah penyakit hati yang menyebabkan penyumbatan pada saluran empedu. Bayi malang ini juga kerap menggaruk-garukan tangan mungilnya ke bagian muka karena menurut dokter gatal pada seluruh tubuh merupakan salah satu gejala dari penyakit ini. Setiap asupan yang masuk tak dapat dicerna dengan sempurna oleh tubuhnya sehingga berat badan Aulia terus berkurang meski perut bayi ini terlihat membuncit. Selain itu, kulit dan mata Aulia pun berwarna kuning. Yang paling parah, dulu tuh Aulia pernah perutnya itu membesar karena albumnya tuh rendah banget. Itu saya dirawat itu 4 hari karena transfusi albumin harus 3 kali. Terus terakhir kemarin pendarahan. Tapi sama ini rawat jalan pun itu cukup. Pertumbuhan Aulia juga nggak seperti anak-anak biasa, itu yang berat gitu. Jadi Aulia nggak kayak anak biasa udah bisa main, bisa berjalan. Aulia masih kayak gini. Jalannya itu cuma transplantasi. Dokter bilang sebelum transplantasi kemungkinan pendarahan tetap terjadi. Dan untuk ya itu gimana ya bilangnya, bingung juga sih. Dokternya bilang kalau nggak diambil langkah apapun hanya akan bertahan 2 tahun. Transplantasi atau cangkok hati merupakan upaya terakhir yang dapat diupayakan oleh keluarga. Namun tingginya biaya operasi membuat orang tua Aulia sedikit pesimis.
Sang ayah yang bekerja sebagai juru parkir harus memutar otak dan bekerja lebih keras untuk menutupi biaya pengobatan Aulia. Ibunda Aulia pun berharap akan ada donatur yang berbaik hati membantu biaya penyembuhan Aulia. Harapannya Aulia bisa dapat bantuan dari semuanya untuk kesembuhan Aulia, supaya Aulia bisa jalani transplantasi, karena saya sama suami berjuang gitu, gimana caranya biar Aulia bisa gemuk, bisa jalani transplantasi. Itu aja harapannya, kita dapat bantuan untuk keringanan biaya untuk transplantasi Aulia. Melalui sebuah akun jejaring sosial Twitter @peduliaulia, para relawan terus menggalang dana untuk membantu penyembuhan Aulia. Dari Jakarta, Ikram Muhtaf, Rahmat Sadli, TV One mengabarkan. Tetap bersama kami di Ruang Kita Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Pemirsa, berwisata dengan menggunakan kereta api dan disuguhi pemandangan alam tentu sangat mengasyikkan. Nah, jika Anda menyukai hal tersebut, Museum Kereta Api Ambarawa yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menyajikan paket wisata menggunakan kereta api uap dan kereta api berbahan bakar solar yang digunakan pada zaman Hindia Belanda. Seperti apa? Ini dia liputannya. Tahun 1976, Gubernur Jawa Tengah Supardi Rustam mengubah stasiun menjadi Museum Kereta Api. Harga yang ditawarkan memang lumayan merogoh kocek lebih dalam, yakni sekitar 15 juta rupiah per 3 gerbong. Soalnya, perjalanan kereta uap harus menggunakan kurang lebih 3 kubik kayu. Namun tidak perlu khawatir, jika Anda tidak berkesempatan menggunakan kereta uap, Museum Ambarawa juga menyediakan trip menggunakan kereta api dengan lokomotif berbahan bakar solar. Dengan biaya Rp50.000, Anda dapat menikmati perjalanan sekitar 1 jam dari Ambarawa ke kereta api kembali ke masa kejayaan kereta dari Netherlands Indies Maskapai Spoorweg. Yes, in my opinion, I think this is amazing. Yeah, it can bring you happiness, and on this train, I think that it's not costly. Yeah, it has a reasonable price. Sama suami, anak itu ada yang di belakang sana sama mbaknya. Ya, pertama kali. Senang ya, cuma nggak nyangka aja. Jalannya pelan ya. Saya pikir kayak kereta yang kencang gitu. Itu. Oh, pemandangannya bagus. Iya, juga bisa untuk ngajarin anak-anak juga.
Apapun itu, tentunya menjadi pengalaman baru sekaligus menambah wawasan menggunakan kereta api zaman Hindia Belanda. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Anantasari, Eriko, TV One mengabarkan. Sementara itu, jika Anda berkunjung ke Desa Ujung Bawang, Kabupaten Aceh Singkil, Anda akan menemukan puluhan pandai besi tradisional. Mereka hingga kini masih terus setia melakoni profesi yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Meski dengan penghasilan yang tidak menentu, kita akan lihat seperti apa pandai besi ini dari Aceh Singkil, sekaligus mengakhiri ruang kita hari ini. Saya Dewi Budianti undur diri. Terima kasih Anda sudah bersama dengan kami. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi dari laman fifa.co.id dan juga kabar pasar yang akan hadir sesaat lagi. Selamat sore, sampai jumpa. Beginilah suasana sehari-hari para pengrajin besi di Desa Ujung Bawang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Setiap hari mereka mengolah besi menjadi pisau, kolok, linggis, cangkul, dan peralatan rumah tangga lainnya dengan cara tradisional. Untuk mengolah batangan besi, para pandai besi di desa ini masih menggunakan peralatan sederhana. Batangan besi dipanaskan dengan bara api, dipukul dengan palu hingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Salah seorang pandai besi Rajuman mengatakan sudah menggeluti profesi ini lebih dari 8 tahun. Ia belajar dari orang tuanya sama seperti puluhan pandai besi lainnya yang tinggal di wilayah ini. Kita mulai kerja ini sejak tahun 1998 lah ya. Jadi ini dari orang tua juga. Ya, turun-temurun. Dari orang tua baru sampai sekarang. Sekarang dalam sehari bisa menghasilkan berapa parang? Minimal 10, nggak kurang. Besi hasil olahan mereka dipasarkan ke pasar-pasar tradisional melalui agen, sehingga penghasilan para pandai besi ini tidak menentu. Rajuman dan rekan-rekan seprofesinya sudah mencoba memasarkan besi hasil tempat mereka ke sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitar Aceh Singkil. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kita pemasarannya digorongkan sama agen yang mengincar di sana. Kan. Kalau kayak aku kan bawa ke Rimo, pekan-pekan lah ke pasaran. Rajuman berharap pemerintah setempat bisa membantu para pandai besi ini dengan menjalin kerjasama antara Pemda dan perusahaan-perusahaan agar mereka tidak kesulitan lagi memasarkan hasil kerja mereka. Selain itu, mereka berharap Pemda turut memfasilitasi pelatihan agar kerajinan para pandai besi memiliki kualitas yang lebih baik. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, Muhammad Roni, TV One mengabarkan.